Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara langkah-langkah membuat SPSS sekaligus juga untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Statistika Pendidikan. Jadi di sini sudah ada mengenai nilai data UTS mata kuliah media pembelajaran mahasiswa PAI semester 5. Jadi di sini sudah ada sekitar 50 nilai mahasiswa, dan nanti yang akan kita tentukan adalah cara menentukan median, modus, range, standar deviasi, dan juga varian menggunakan SPSS. Sekaligus juga nanti kita akan menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran, diagram batang, histogram, serta diagram garis menggunakan SPS. Jadi langsung saja untuk langkah pertama, kita harus menyalin data yang sudah ada pada tabel ini kepada Excel terlebih dahulu. Dan di sini sudah saya siapkan mengenai data tersebut dan sudah saya masukkan ke dalam data yang ada pada Excel. Jadi ini adalah data dari 50 mahasiswa tersebut. Kemudian setelah kita sajikan data tersebut pada Excel, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita membuka SPSS itu sendiri. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita membuka SPSS. Jadi di sini saya sudah membuka SPSS dan tampilannya adalah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita masuk kepada SPSS adalah menentukan variable view. Jadi sebelum kita beralih kepada data view, maka terlebih dulu kita harus masuk kepada menu variable view. Kemudian kita beralih kepada name. Jadi di sini kita tulis nilai data, setelah itu kita tentukan tipenya karena kita menggunakan numeral, maka tipenya juga menggunakan numeral. Setelah itu desimalnya. Nah, ini desimalnya 2 karena desimalnya kita menggunakan angka 0, artinya tidak ada koma setelah huruf tersebut, maka desimalnya kita bikin 0, kita kurangi menjadi 0. Kemudian untuk label data, kita isi data labelnya itu nilai UTS mahasiswa, nilai mahasiswa. Setelah itu kita beralih kepada ini aliknya. Ini bisa kita pilih left, kiri, atau right, kanan, ataupun juga center, terserah. Akan tetapi jika kita ingin tampilan kita lebih rapi, maka kita boleh memilih center biar supaya lebih rapi. Jadi setelah sudah, maka langkah selanjutnya ialah kita beralih kepada data view. Nah, di dalam data view ini langkah selanjutnya ialah memasukkan nilai yang sudah ada pada Excel tadi ke dalam SPS ini. Jadi langkah berikutnya adalah kita memasukkan nilai yang ada pada Excel yang tadi telah kita siapkan kepada SPS tersebut. Jadi kita salin satu persatu terlebih dahulu. Kita salin nilai-nilainya pada SPSS. Kita salin. Jadi kita salin satu persatu.
Jadi setelah semua berhasil disalin dan setelah kita masukkan nilai-nilai yang ada kepada SPSS di sini, maka langkah selanjutnya ialah kita pergi ke kolom analisa. Kemudian deskriptif statistik, kemudian lanjut ke menu frekuensi. Nah, setelah tampilannya seperti ini, maka kita alihkan nilai yang ada pada sini, kita masukkan kepada nilai variabel yang ada di sini, yaitu dengan mengklik tombol garis kanan. Setelah itu kita tinggal cari. Tadi kita akan menentukan atau menghitung nilai mean, median, modus, dan juga range, standar deviasi, dan variance. Maka langkah yang perlu kita lakukan adalah statistik, kemudian apa yang kita cari, kita klik. Jadi kita mencari mean, berarti kita klik mean, kemudian cari median, kita klik median, kemudian cari modus, kita klik modus, kemudian range juga, variansi, dan juga standard deviation. Setelah itu kita tinggal klik tombol continue. Setelah itu, setelah selesai, maka kita tinggal klik tombol OK, dan nanti hasilnya akan keluar sendiri. Nah, di sini sudah, dan sini juga sudah ada hasilnya mengenai hasil dari mean, median, modus, kemudian standard deviation, variance, dan range. Jadi dari data tersebut diketahui bahasanya mean dari data tersebut adalah 75,44, kemudian median dari data tersebut adalah 80, kemudian modenya adalah 1, kemudian standard deviation adalah 26,92, kemudian variansinya sampai ke range-nya. Jadi setelah kita berhasil menentukan nilai mean, median, mode, dan juga lainnya, maka langkah selanjutnya adalah mengubah tabel tersebut kepada tabel diagram, yaitu dengan mengubah tabel yang sudah ada tersebut kepada tabel diagram, tabel lingkaran, histogram, dan juga tabel garis. Adapun caranya bagaimana? Caranya kita kembali kepada data yang sudah ada tersebut, kemudian kita klik analisa, kemudian kita klik deskriptif statistik, kemudian kita klik frekuensi. Nah, setelah ini maka langkah selanjutnya untuk menentukan bagaimana membuat tabel tersebut menjadi tabel diagram, maka kita klik cards. Setelah itu kita klik bar cards. Nanti yang muncul adalah tabel diagram batang. Kita lihat hasilnya. Nah, jadi ini hasilnya, diagram batangnya. Kemudian setelah itu kita cari mengenai diagram lingkarannya. Kita kembali ke menu sebelumnya, kita klik analisa, kemudian deskriptif statistik seperti tadi, kemudian kita klik card, dan kita klik pie chart. Nanti yang akan muncul adalah diagram lingkaran. Setelah sudah, kita klik OK, dan kita cek hasilnya, dan yang akan keluar adalah diagram lingkaran. Kemudian yang terakhir ialah menentukan histogram. Caranya seperti tadi, kita kembali ke menu yang sudah ada datanya, kita klik tombol analisa, kemudian kita klik deskriptif statistik, kemudian kita beralih kepada frekuensi. Setelah itu kita klik pada card, dan kita klik pada histogram, karena yang kita cari adalah tombol tabel menggunakan histogram. Setelah sudah, maka klik OK. Nah, ini adalah hasil dari cara-cara menggunakan SPSS untuk menentukan nilai mean, median, modus, range, standar deviasi, dan variansi. Begitu juga menyajikannya dalam bentuk histogram, diagram batang, maupun diagram lingkaran. Jadi mungkin
itu saja, cukup sekian tutorial bagaimana cara menggunakan SPSS, karena sejatinya SPSS merupakan sebuah langkah yang paling mudah dalam menentukan sebuah statistika. Jadi setelah akhir ini, cara kita adalah tinggal meng-save data yang sudah ada. Tinggal save data yang sudah ada. Jadi bisa kita masukkan ke file ini dan kita beri nama, semisal kita beri nama UTS statistika. Mungkin itu saja, cukup sekian tutorial dari saya mengenai penggunaan SPS. Kurang lebihnya terima kasih.